Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Ibu Pendeta Nopita Sibarani Wuriani, STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah ini ditahbiskan dengan bersama kita mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama membimbing kita dalam ibadah ini yang berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu.
Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dan dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta bahurilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu yang ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara umat kekasih Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia yang seringkali tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberikan kepada kami hikmat dan bijaksana-Mu di dalam akal budi yang boleh Tuhan curahkan atas kami semua, sehingga pada saat kami mendengarkan sapaan-Mu, kami dimampukan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan untuk boleh mengerti, memahami, dan terlebih khusus kami dapat melakukannya di dalam kehidupan beriman kami. Bagi hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan, biarlah hanya kuasa Tuhan sendiri yang menaunginya, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut-Mu merupakan berita tentang kebenaran-Mu ya Tuhan, dan kami boleh mengerti bahkan melakukannya menurut kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari surat Imamat 8 ayat 1 sampai 30 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan.
Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju opod, diikatkannya sabuk baju opod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, serta yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnya darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah sembelihannya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya perdamaian baginya. Diambilnya segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran. Dan baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kanan kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuhnya sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah sembelihannya kepada mezbah sekelilingnya. Diambilnya lemaknya, ekornya, dan yang berlemak,
segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang, serta lemaknya pada paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, disembelihnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semua sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya kepada persembahan untuk unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya lah Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca secara keseluruhan dalam kitab Imamat pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-36, ini merupakan cerita atau kisah tentang pentahbisan Harun bersama dengan anak-anaknya yang dilakukan oleh Musa, pemimpin bangsa Israel. Harun ditahbiskan sebagai seorang imam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa sebenarnya fungsi imam tersebut dalam kehidupan umat pilihan Allah? Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir atas penyertaan Tuhan, pada saat itu saudara-saudara, Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka untuk menjalani kehidupan sebagai bangsa yang bebas. Allah tetap menggenapi janjinya untuk memberikan tanah perjanjian Tuhan untuk boleh dinikmati oleh bangsa Israel. Dan Allah juga berjanji tidak akan pernah meninggalkan mereka. Allah ingin tetap hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya tersebut. Dan kehadiran Allah saudara-saudara dilakukan dan diperintahkan oleh Allah kepada Musa supaya Musa membangun kemah suci, yaitu tempat lambang kehadiran Allah. Di dalam kemah suci itu saudara-saudara, Allah akan memberikan perintah, Allah akan memberikan setiap ucapan dan firman-Nya kepada Musa untuk boleh dilakukan oleh dirinya sebagai pemimpin bangsa Israel kepada umat bangsa Israel pada saat itu saudara-saudara. Dan kehadiran Allah saudara-saudara, kita tahu bahwa Dia adalah suci dan kudus. Dan Allah menentukan hanya orang-orang yang dipilihnya saja yang bisa datang untuk menyampaikan
dan mendengarkan apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan kemudian disampaikan kepada umatnya. Yaitu saudara-saudara, dibutuhkan seorang imam yang menjadi pengantara antara umat Allah dengan Allah. Di dalam hubungan antara Allah dengan umatnya dibutuhkan kehadiran seorang imam, seorang pelayan Tuhan untuk menyampaikan apa yang Allah perintahkan di dalam kehidupan mereka. Dan di sini kita lihat saudara-saudara, bagaimana Allah memberikan perintah kepada Musa pada ayat yang kedua, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia dan ambillah pakaian-pakaian minyak urapan dan lembu jantan korban penghapusan dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Ada beberapa hal yang mau kita lihat di dalam kisah tentang pentahbisan Musa tersebut, saudara-saudara. Yang pertama adalah bahwa sesungguhnya Harun ditahbiskan menjadi imam itu bukan atas inisiatif dari Musa, tetapi itu merupakan prakarsa Allah sendiri yang Allah sampaikan dan nyatakan kepada Musa bahwa umat membutuhkan pengantara di antara hubungan mereka dengan Allah. Allah sendiri, panggillah Harun dan anak-anaknya, dikatakan. Allah memberikan perintah kepada Musa untuk memanggil Harun dan ditahbiskan untuk menjadi seorang imam. Jadi dengan kata lain saudara-saudara, ditegaskan pentahbisan Harun sebagai imam adalah inisiatif Allah sendiri, bukan prakarsa dari Musa. Itu yang pertama saudara-saudara. Yang kedua saudara-saudara, kita lihat di dalam kisah pentahbisan itu saudara-saudara, ada persembahan-persembahan yang dinyatakan oleh Musa dan Harun sebagai sebuah penghormatan mereka kepada Tuhan yang ingin mereka muliakan. Bagaimana Musa dan Harun mempersiapkan korban-korban sajian kepada Tuhan, korban-korban bakaran sebagai bukti bahwa mereka memuliakan Allah sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Itu kita lihat persembahan di dalam memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga saudara-saudara, kita lihat tentang bagaimana respon kedua orang tersebut, baik Musa dan Harun, ketika mereka sama-sama mendapatkan sebuah tanggung jawab yang asalnya dari Tuhan. Ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk menahbiskan Harun, dan ketika Harun mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk menjadi seorang imam, pernahkah dari antara mereka yang melalaikan tanggung jawab tersebut? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat keempat dan juga ayat yang ke-36 dengan tegas dikatakan, Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan ayat 36, maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Jadi kita lihat, 2 orang utusan Tuhan, para pelayan Tuhan, Musa sebagai pemimpin bangsa Israel dan Harun sebagai umat yang dipilih Tuhan untuk menjadi seorang imam, pengantara hubungan antara manusia dengan Allah, mereka tidak pernah menolak tugas tersebut. Bahkan dikatakan dengan jelas Musa dan Harun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup mereka. Ini berkaitan dengan sebuah tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang pelayan Tuhan, oleh seorang hamba Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak untuk melihat dari kisah ini tentang pelajaran berharga yang boleh kita ambil dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah mendengarkan sebuah lagu tentang persembahan, silakan.
persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lagu ini tidaklah asing di telinga kita. Ini adalah sebuah penggalan lagu yang sering kali kita nyanyikan. Mungkin kita menyanyikan pada saat kita merasa kesepian, mungkin juga untuk menghibur hati kita. Tetapi ada sebuah makna yang paling dalam ketika kita menghayati lagu tersebut, saudara-saudara. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan yang paling dalam hati yang paling dalam seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang mengaminkan dalam hidupnya bahwa sesungguhnya hidupnya dipersembahkan bagi Tuhan. Bahwa dirinya tidak memiliki apapun yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi dirinya memiliki hidup yang sangat berarti di hadapan Tuhan. Dan untuk itu, dia berupaya untuk memakai seluruh hidupnya menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Menjadi sebuah persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Memberikan seluruh hidupnya sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Hal ini saudara-saudara sangat ideal di dalam harapan banyak orang Kristen. Tidak sedikit orang Kristen yang mengatakan seluruh hidupku kupersembahkan bagi Tuhan untuk melayani Dia. Tidak sedikit orang Kristen saudara-saudara yang ketika menyanyikan lagu ini dia menghayati sedemikian rupa. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata dari sekian banyak orang Kristen yang menyanyikan lagu ini hanya sekedar menyanyi saja. Tetapi ketika ditanya di dalam hidupnya tentang tindakan nyata apa yang sudah dia lakukan seiring dengan ungkapan hatinya, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Apa yang telah dilakukannya? Dan berkaitan dengan tanggung jawab sebagai seorang imam yang adalah seorang pelayan Tuhan. Pikiran kita tentu akan berkata, seorang imam yang dipilih oleh Tuhan adalah hanya orang-orang yang berperan sebagai seorang pendeta, pastor, ataupun juga dengan orang-orang yang melayani dalam bait Allah. Tetapi saudara-saudara, kita lihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-9. Dengan jelas dalam perjanjian baru dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dikatakan demikian. Jadi dengan kata lain, peran dan tanggung jawab seorang imam bukan hanya melulu terletak pada orang-orang yang berada di dalam gereja Tuhan saja sebagai seorang pelayan Tuhan. Tetapi orang-orang yang telah dipilih Tuhan dari kegelapan untuk masuk dalam terang yang ajaib. Dengan kata lain adalah orang-orang yang telah mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Disebutkan oleh penulis kitab Petrus, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dikatakan demikian. Bahwa setiap orang
yang menyebut dirinya adalah seorang pengikut Kristus adalah imam yang dipilih Tuhan untuk menyatakan tentang kebenaran, untuk menyatakan tentang terang yang ajaib yang telah Kristus bawa kepada dunia. Saudara dan saya adalah para imam yang ditunjuk oleh Tuhan, dipilih dari ketidakberdayaan kita, dipilih dari keterbatasan dan kehinaan kita, yang kemudian disucikan, dikuduskan oleh Allah dan kemudian diutus oleh Tuhan untuk boleh menjadi imam yang memasuki dunia ini, menyatakan tentang kebenaran Allah, menyatakan tentang kabar yang ajaib, terang yang ajaib, yang juga seharusnya dinikmati oleh banyak orang. Cuma masalahnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang Kristen ketika dirinya hadir di dalam dunia ini, ketika jelas-jelas dia membaca tentang yang dikatakan oleh Rasul Petrus tersebut, ketika ditanya tentang apa tanggung jawabnya sebagai seorang imam dan apakah dirinya sudah melakukan semuanya itu, banyak orang saudara-saudara karena tekanan hidup membuat dirinya lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang imam, baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan di tengah dunia ini. Dan tidak sedikit orang Kristen yang merasa berat dengan tanggung jawab tersebut, karena dirinya berpikir gak gampang untuk menjadi seorang imam di tengah-tengah dunia ini. Ketika begitu banyak orang yang memusuhi Kristus dan juga para pengikutnya, kemudian dia mengabaikan dan melalaikan tugas tersebut. Atau bahkan saudara-saudara, tidak sedikit orang Kristen yang tahu bahwa dirinya juga adalah seorang imam yang diutus oleh Tuhan, saat ini mengabaikan perannya sebagai seorang imam. Yang seharusnya saudara-saudara, idealnya hidup sebagai seorang imam adalah hidup dalam kesucian dan kekudusan seperti yang telah Tuhan nyatakan kepada Harun dan yang telah Kristus korbankan untuk menyucikan dan menguduskan manusia yang ditebusnya, agar para pengikutnya menjadi orang-orang yang kudus dan suci. Dan agar gaya hidupnya pun tetap menjaga kesucian dan kekudusannya. Tetapi kita lihat, bukannya malah hidup suci dan kudus yang ditampilkan kepada banyak orang, tetapi justru menghalalkan banyak cara dengan menodai kekudusan dan kesuciannya demi memuaskan keinginannya atas nama kebutuhan. Dan yang ketiga saudara-saudara, seharusnya seorang imam kehidupannya berbeda dengan orang-orang duniawi. Tetapi justru gaya hidup duniawi yang lebih dipilihnya, karena dirinya berpikir hidup hanya satu kali. Maka apa yang ingin saya lakukan itulah yang saya buat. Ketika dirinya merasa bahwa diri saya adalah manusia yang lemah, yang gampang sekali tergoda dengan rayuan iblis, yang sering kali terbujuk dengan rayuan dunia, lebih memilih untuk pasrah dan menikmati kehidupan atau gaya hidup yang ditawarkan oleh dunia pada saat ini. Kita bayangkan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari sini saudara-saudara, saudara dan saya mau diajak untuk melihat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
kalau Tuhan telah memilih Harun dan mengkhususkannya untuk menjadi pelayan Tuhan sebagai seorang imam yang menyatakan menjadi penghubung antara manusia dengan Allahnya. Tuhan juga telah mengutus saya dan saudara untuk menjadi penghubung antara manusia sesama kita dengan Allah. Untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dunia ini. Untuk menyatakan tentang keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada dunia ini. Dan semuanya itu bisa kita lakukan hanya di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Pertanyaannya saudara-saudara, maukah kita menjadi seorang pelayan Tuhan yang taat melakukan segala firman Tuhan untuk menjadi penghubung antara manusia dengan Allah? Ingatlah, kita adalah imamat yang rajani, umat kepilihan Allah. Lakukanlah semuanya itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, Kidung Jemaat 363. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Inilah hidup kami Tuhan, yang ingin kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup untuk boleh melayani Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan yang Tuhan tetap percayakan bagi kami semua. Ajar kami untuk tidak lalai dan mengabaikan tanggung jawab kami sebagai umat kudus-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap mempertahankan diri tetap menjadi orang yang kudus dan suci, sama seperti yang telah Tuhan boleh nyatakan kepada orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Mampukan kami Tuhan untuk hanya boleh menampilkan teladan Kristus di dalam kehidupan kami, dan bukan gaya hidup dunia yang kami kedepankan untuk kepuasan diri kami Tuhan. Tolong kami ya Bapa,
mampukan kami untuk melakukan semuanya itu Tuhan. Sebagai bukti tanggung jawab kami ingin mempersembahkan hidup kami ini kepadamu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur atas segala kasih sayang yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun keutuhan keluarga kami masing-masing, dan juga di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Bahkan ketika kami hadir sebagai masyarakat Indonesia ini Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tetap boleh menghadirkan damai sejahtera-Mu di muka bumi ini Tuhan. Ajar kami ya Bapa, bahwa kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami juga mau berdoa dan mengucap syukur karena Tuhan hingga pada saat ini masih memberikan kepada kami tubuh jasmani yang tetap sehat dan kuat. Iman, percaya, dan pengharapan kami kepada Tuhan yang tidak pernah luntur. Dan ketika Tuhan kami merasakan betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami, Engkau tetap membawa keluarga kami masing-masing untuk tetap hidup dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Engkau tetap memberikan kepada kami masa depan yang indah, walaupun kami pada saat ini masih tetap berada di dalam situasi dan kondisi yang memprihatinkan. Ketika COVID-19 masih melanda bumi ini Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk berperan aktif bersama dengan seluruh anak-anak Tuhan, bahkan masyarakat dan sesama kami manusia ya Tuhan, untuk memerangi virus corona ini Tuhan. Dalam kebersamaan kami Tuhan, kami boleh menjaga diri kami untuk tetap menjadi sehat, dan untuk boleh membuat orang-orang di sekitar kami juga tersadar tentang tanggung jawab mereka untuk memperhatikan keberadaan orang lain. Ya Bapa, tolong kami melakukan semuanya itu Tuhan. Tenaga kesehatan, aparat keamanan baik TNI maupun Polri, dan juga anak-anak Tuhan di dalam yang bekerja di pemerintahan ya Bapa, yang tetap berupaya keras untuk boleh memberikan kerja layan mereka yang terbaik. Tuhan tetap jaga dan pelihara mereka dalam tangan kasih Allah. Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka kekuatan bagi tubuh jasmani mereka. Bahkan iman percaya mereka tetap terus diarahkan hanya kepada Allah sendiri. Untuk mereka tetap yakin bahwa di dalam pelayanan mereka ada Tuhan yang selalu berpihak bagi kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa mengucap syukur bersama dengan anak-anak Tuhan yang terhimpun di dalam persekutuan jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang. Ketika kami boleh bersama-sama melakukan ibadah secara virtual ini Tuhan. Dalam segala kerinduan kami untuk boleh beribadah bertatap muka ya Bapa, biarlah itu semua tetap menjadi doa kami Tuhan di dalam kebersamaan kami. Bahwa kami yakin serta percaya Tuhan akan memberikan kepada kami kesempatan dan waktu untuk kembali merasakan persekutuan bersama. Bertatap muka, merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan ibadah ini ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan bagi tubuh jasmani mereka yang sakit. Tuhan, Kau hampiri mereka dalam kuat kasih, dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Bapak Martin TP kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Setiap upaya yang boleh dilakukan baik oleh dirinya secara pribadi dan juga keluarga yang mengasihi dan mencintai, itu semua memberikan hasil terbaik. Bahkan rawatan medis yang boleh diberikan kepadanya, itu semua akan menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan orang tua yang kami kasihi ini ya Bapa. Kami juga mengucap syukur ketika Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Bahkan ketika Tuhan memberikan kepada kami nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Dan ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi anak-anak-Mu dalam sepekan ini untuk merasakan pertambahan usia kelahiran mereka dalam sepekan ini. Kami mau serahkan Bapak Romi Noldik Mamuaya, Saudara Immanuel Valerie JRA, Adik Carolina Pilet Adisa, Bapak Benyamin Lele Bidangan, Ibu Linca Anda, Saudari Nova Angelia, Bapak John Salama, Saudara Tegar Aditriono, Bapak Hengki Tumundo. Biarlah Tuhan
berkat Tuhan boleh tetap Engkau nyatakan di dalam kehidupan kekasih-kekasih hati kami ini. Dan untuk itu mereka juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena mereka yakin dan percaya mereka diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama manusia, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan kepada kami para pelayan-Mu yang boleh melayani Engkau dalam ibadah virtual ini Tuhan. Baik para presbiter, organis, singer, bahkan tim multimedia, karyawan dan karyawati kantor gereja, bahkan didukung penuh oleh seluruh jemaat Tuhan yang boleh ikut ambil bagian di dalam setiap peribadahan ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengucap syukur selalu kepada Engkau Tuhan, dan mampukan kami untuk memenuhi tanggung jawab kami sebagai umat percaya-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 52 ayat 11 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 86 ayat 1. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur kunaikan kepadanya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 23 sesudah Pentakosta 8 November 2020. Dalam rangka panggilan dan pengutusan gereja, mohon perhatian untuk pembacaan pokok-pokok warta jemaat sebagai pedoman kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian sepekan ini. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang menyambut saudara semua dengan sukacita. Jika saudara memerlukan pelayanan khusus atau keterangan gereja, jika saudara atau keluarga saudara belum terdaftar sebagai warga jemaat,
Daftarkanlah segera melalui koordinator sektor atau langsung ke kantor majelis jemaat tiap hari dan jam kerja. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan pada tanggal 8 sampai 14 November 2020. Tuhan memberkati sukacita saudara dan keluarga. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Novita Sibarani Wuryani STH selaku pelayan firman, serta seluruh presbiter yang bertugas, pemusik, singer, dan seluruh warga jemaat. Majelis jemaat juga mengucapkan terima kasih atas segala bentuk sumbangsi berupa doa, pemikiran, tenaga, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya kepada Tuhan melalui gerejanya. Demikian pokok-pokok warta jemaat ini, warta jemaat yang dibagikan di grup WA GPIB Hebron sebagai pedoman mengikuti seluruh kegiatan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sepekan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menjawab pengutusan Tuhan. Saudaraku, yakinlah bahwa kita yang bertobat telah dipulihkan Allah, dan Allah sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita semua di setiap janjiku. Di setiap janjiku dan setiap doaku, Tuhan bersamaku. Biarpun tempuh harapanku teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.